Baik yang kosong ya, 2 kelas retret 12.4 sama 12.5 kalau nggak salah. Ada 9 orang pas 10. Ini nanti boleh pindah silakan, ya nggak kelihatan. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, kita mulai. Jadi ini masih bagian dari tugas web kalian. Jadi hari ini tugas kalian yang minggu lalu kan sudah menentukan tema ya. Sudah saya share juga responnya ya. Jadi kalau kalian lupa mau bikin apa tinggal dibuka aja. Terus kalau misalnya mau ganti ya berarti sekarang terakhir ya. Kenapa? Karena selanjutnya yang hari ini nanti tugas kalian mengamati dulu ya. Jadi nanti kalian analisa kira-kira website kalian mau seperti apa sih ya. Apakah mau simple ya, apakah mau ada banyak animasinya misalnya. Nah, nanti saya kasih referensi beberapa website dan kalian buka satu-satu ya. Terus nanti kalian bikin hasil riset kalian ya di Google Doc ya, atau di Microsoft Word. Kalian ketik ya, misalnya website 1 kelebihannya apa? Kelebihannya misalnya warnanya atau desainnya bagus ya, warnanya full color misalnya. Terus ada lagi nanti website yang simple ya. Terus loadingnya cepat misalnya ya. Jadi nanti kalian amati setiap website tersebut, terus kalian bikin catatan-catatan ya. Nah, nanti hasilnya bisa kalian jadikan sebagai dasar untuk membuat web kalian ya. Apakah website kalian nanti mau simple atau nanti mau ada animasinya atau mau model desain menggunakan button atau warna yang menarik misalnya ya. Nah, dari situ nanti baru ke tahap berikutnya membuat, sebenarnya bukan draft ya, jadi bikin bikin alurnya dulu ya. Jadi kira-kira kalian mau berapa menu ya, terus setiap menu nanti halamannya isinya apa, butuh gambar apa ya, butuh button bentuknya seperti apa ya. Nah, itu nanti di tahapan berikutnya ya. Oke, jadi nanti mudah-mudahan dari mengamati beberapa contoh ini saya ambil berdasarkan kategori website terbaik tahun 2022 ya, jadi tahun lalu ya. Nah, nanti ada satu halaman web, websitenya isinya penghargaan web terbaik. Nah, itu mungkin kalian di situ nanti bisa lihat yang tahun 2023 ya, atau yang terdekat ya. Jadi mungkin ada teknologi lagi yang baru yang bisa dilihat di situ. Oke, jadi nanti kira-kira lihat kemampuan kalian juga ya. Jadi dengan batas waktu yang nanti kita siapkan ya. Jadi paling telat itu akhir semester ya. Tapi itu sudah sampai hosting ya. Jadi kita buat durasinya setelah mid sampai akhir semester ya. Karena nanti saya sisipkan juga beberapa hal yang mungkin belum kalian dapatkan atau belum dijelaskan ya. Kemudian yang bisa desain, nah tolong digunakan ya. Jadi saya percaya kalian yang masuk IT ini rata-rata banyak yang bisa desain ya. Jadi dari waktu kita bikin ebook ya, di situ kelihatan. Terus waktu bikin Google Site juga ya, itu kelihatan yang paham mengenai desain. Biasanya layoutnya rapi, terus warnanya juga enak dilihat ya. Nah, itu beberapa hal yang perlu kalian perhatikan nanti pada saat kalian membuat website kalian sendiri ya. Kemudian menu juga teratur ya. Jadi misalnya memudahkan user terutama ya. Misalnya kalau
kalian kontennya panjang ke bawah. Nah, kalau memudahkan user, berarti di bawah disiapin tombol, misalnya tombol ke halaman yang lain atau balik lagi ke atas, ya. Jadi nggak scroll-scroll lagi, nah seperti itu. Jadi hal-hal itu yang perlu kalian pahami, ya. Kemudian oke, langsung aja ya. Nah, langsung aja. Jadi silakan buka Google kelasnya. Saya akan publish untuk yang hari ini, ya. Oh, kita kelas B ya. Oke, kelas B. Oh, ini kelas responnya belum saya publish ya. Saya buka dulu. Nah, ini yang responnya sudah saya post. Kemudian tugas hari ini analisa web, ya. Oke, silakan dibuka Google Class-nya. Nah, di slide ini di halaman 2 saya kasih link ya. Link ke beberapa website. Ya, nanti kalian perhatikan, kalian cek satu-satu, kalian teliti, kemudian tulisan kalian nanti dikumpulkan di link yang di paling bawah ini ya, link pengumpulan tugas ya. Nah, nanti submitnya berdasarkan file ya, nama, kelas, sama filenya di attach ya. Nah, misalnya contoh ya, Apple. Nah, contohnya yang Apple. Kita buka. Nah, analisa yang kita temukan misalnya ya, saya kasih contoh satu nih ya. Nah, untuk Apple ini kita lihat, nah kalau seperti ini menunya simple ya, sederhana. Jadi Apple itu sebenarnya sederhana ya tampilannya. Dia cuma model row ya, baris pertama itu menu-menu dalam bentuk teks ya. Jadi nanti teksnya kalian bisa buat dalam bentuk teks atau dalam bentuk simbol, gambar, icon ya. Simple, kemudian nah di sini banyak produk ya. Jadi isinya lebih menonjolkan produk-produk dia ya, produk dari Apple. Ya berarti website ini kalau kita lihat menunya ini macam-macam ya. Nah, ini bisa jadi disebut sebagai portal juga ya. Jadi kalau dibuat seperti ini nanti dia bisa ada web, di dalamnya ada web lagi ya. Jadi kayak subdomain istilahnya ya. Ada domain utama, ada subdomain. Jadi memudahkan dalam pengembangan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini isinya semua produk Apple ya. Terus ada animasinya ya. Nah, ini animasinya bagus, menarik. Terus nah ini juga di bawah ada animasi untuk TV show-nya ya atau film. Dia bentuknya dalam bentuk slide ya, berjalan dari kiri ke kanan. Nah, kira-kira seperti itu analisanya ya, tulisannya. Oke, ada pertanyaan? Ya. Dia tabel yang di atas sama tabel yang di bawah itu dia bedain. Kalau kita pahami mengenai grid berarti beda section. Ya berarti dia, tapi kayak kan atas itu banyak apa namanya? Yang ini? Ya kolomnya banyak. Iya, kolomnya berarti ada. Enggak, ini bisa juga dihitung enggak sejumlah tombol ya. Karena tombol itu kan bisa dipasangin. Misalnya kamu bikin satu section, terus di dalamnya ada tabel, berarti kan dia cuma satu, istilahnya cuma satu kolom ya, tapi karena ada tabel dia bisa diisi banyak. Nah, bisa juga seperti itu. Tapi kalau yang kita grid, nah berarti kan kalau grid dilihat di sini, dia ada bagi kolom nggak di sini, yang di bawah-bawah? Ada ya, 2, ya kan? Berarti dia pakai row-nya banyak, tapi kolomnya cuma 2. Nah, yang di atas dia di merge, yang ini. Nah, ini di merge jadi satu kolom. Ya. Jadi kamu lihat dulu, oh ini modelnya gini ya. Jadi kalau mau ngikutin ya kita lihat ke bawahnya, ada nggak kolom utamanya? Oh ada nih, dia dibagi 2. Ya. Kalau yang slide ini dia nggak bagi kolom, tapi dia pakai animasi JavaScript ya, slideshow. Dia cukup pakai satu kolom lalu dianimasikan. Ya.
Nah, seperti ini ada animasi buttonnya. Kalau mau tahu caranya, ada di W3 School, ya. Bisa juga kalian lihat di sini ya, inspect. Nah, jadi kalau kalian mau tahu codingnya, silakan di inspect aja. Nah, silakan dilihat di sini. Kalau memang ada yang bisa kalian ambil, bisa dicontoh, ya. Kalian kan sudah tahu bagian-bagiannya ya. Nah, ini barisnya banyak banget nih. Div-nya banyak ya. Div row-nya terutama. Oke, ada lagi yang mau tanyakan sebelum mulai menganalisa? Nah, ini analisanya Satu web, satu analisa. analis per paragraf. Iya, bikin aja tabel. Misalnya tabel 2 kolom, kiri alamat web, kanan analisanya. Terus nanti di baris kedua, web kedua, kanannya analisanya. Ya, nah, silakan. Contohnya tadi saya udah ya di yang Apple. Ya, contohnya yang Apple tadi. Nah, silakan kalian buat berdasarkan pengalaman atau pengamatan kalian di web yang kalian buka ya. Nah, nanti di list ini ada yang misalnya mau lihat yang terbaru nih, ada di Web Award ya. Nah, di Web Award ini ada dia ngasih penghargaan buat website-website ya. Nah, silakan. Jadi nanti disesuaikan dengan tema yang kalian pilih ya. Nah, jadi tema yang kalian pilih, misalnya kalau kalian pilihnya CV ya cari yang model-model portfolio ya. Modelnya kayak portfolio. Nah, misalnya kayak ini nih ya. Nah, bisa juga ini kayak majalah. Ini majalah. Ini semuanya dianalisis. Ya, dianalisis semuanya. Nanti kamu bisa ambil kesimpulan website kamu mau model yang kayak gimana ya. Disesuaikan dengan tema yang dipilih. Ya. Kalau yang restoran misalnya ya, ada yang kafe. Kafe itu mirip-mirip seperti ini misalnya. Sebentar, coba saya buka. Ya. Yang medium.com aku nggak bisa buka, tapi yang lain bisa. Medium. Nggak bisa dibuka. Coba lagi, mungkin lambat. Nah, ini yang model-model istilahnya kayak promosi ya, gambar-gambar. Nah, ini salah satu contohnya yang website Airbnb ya. Ya. Kalau yang medium itu ada flow-nya. Medium, sebentar. Medium. Pas dia scroll ke bawah, terus scroll ke bawah deh. Tuh. Iya, scroll. Berarti sticky modal ini. Nih, ininya ngelok pakai JavaScript. Ya. Yang kanan juga kan? Yang kanan coba. Terus scroll atas deh. Tuh. Oh iya, yang kanan juga sama. Yang kanan pakai apa? Sama. Di lock. Tapi ini dia 2 kolom ya. Dia pakai 2 kolom. 2 kolom ini. Hah? Line-nya beda. Kan Iya. kalau misalnya kita scroll, misalnya ini line-nya pendek, ini panjang. Kalau ini isinya kosong kan? Iya, kan ini kalau udah dibagi 2 kolom, kalau di grid ya. Di grid dia bagi 2 kolom, terus masing-masing kan bisa di kamu sendiri-sendiri. Ya. Yang penting jangan sampai salah div-nya ya. Jadi div left, div right misalnya. Nah, berarti tinggal kamu kasih aja length-nya sampai seberapa nih. Nah, ini kan sampai bawah. Coba ini kiri kanan, oh menunya ngikut ya. Nah, ini ya, coba nanti cek lagi deh. Jadi kalau kamu mau bikin ya 2 kolom dulu coba ya. Karena ini ada 2 row yang ini hilang ya. Terus yang ini nanti ngeloknya lain lagi nih posisinya. Nah, ini dia sampai habis ini. Berarti udah habis di sini ya. Mungkin kalau ada dipanjangin lagi bisa scroll lagi ke bawah. Berarti ada baris 1. Kalau nggak dicoba inspect, kita lihat ya. Jadi kalau kalian mau meneliti di inspect aja.
Iya, pakai JavaScript. Ya. Jadi yang kayak begitu dia pakainya JavaScript ya. Kalau CSS hanya warna, layout, efek ya. Oke, silakan dibuat analisanya. Kalau sudah nanti dikumpulkan ya. Nah, setelah itu nanti kita masuk ke langkah atau step berikutnya ya untuk membuat istilahnya kayak brainstorming dulu ya. Bikin apa namanya mappingnya dulu dari halaman depan sampai halaman yang lain. Nah, kalau kerja kelompok biasanya nanti pas brainstorming ya baru tukar ide ya. Nah, di sini karena kalian nanti bikinnya sendiri, tapi boleh aja minta masukan dari teman-teman kalian ya. Silakan aja. Kira-kira apa websitenya yang masih kurang, kira-kira bagaimana ya.